Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membicarakan mengenai hal yang sering kita alami, yang sering kita rasakan. Itu adalah perasaan malu. Perasaan malu ini adalah sering sekali mengganggu kita. Dengan perasaan malu kadang kita ingin bergaul menjadi tidak jadi bergaul. Dengan malu seandainya kita sebenarnya ingin jalan-jalan bersama, kita menjadi tidak jadi karena malu. Perasaan malu itu sebenarnya adalah perasaan canggung apabila kita dinilai negatif oleh orang lain. Kalau kita tahu bahwa perasaan malu itu sangat-sangat merugikan, maka mulai saat ini kita berlatih jangan sampai perasaan malu itu menghinggapi kita. Malu itu memang sebagian dari iman, tapi kalau orang itu menjadi sangat pemalu, ini juga menjadi suatu penyakit. Jadi malu dalam hal yang wajar itu baik, tapi malu kalau seandainya keterlaluan atau menjadi taraf ketika malu itu mengganggu kehidupan kita, inilah yang tidak bagus ataupun harus kita hilangkan. Jadi di sini malu yang kita hilangkan atau kita kurangi adalah malu yang berefek negatif bagi kehidupan kita, yang menjadikan kita mau berbuat sesuatu menjadi tidak jadi karena malu. Kemudian seandainya kita mau melangkah apapun menjadi karena malu menjadikan tidak jadi dan sebagainya. Itu adalah perasaan-perasaan malu yang harus kita hilangkan. Saya dulu juga orang yang sangat pemalu, bahkan sangat pemalu sekali. Saya orang yang sulit bersosialisasi dan sangat pemalu. Dulu ketika saya masih ingat sekali, ketika saya masih kelas 1 SMA, saya menjadi orang yang sangat-sangat pemalu. Saya tidak berani bicara di depan umum, saya tidak berani apalagi bertemu dengan lawan jenis. Tapi dari hal yang itu saya menjadikan cambuk bagi saya bahwa saya tidak boleh menjadi seperti ini. Saya tidak boleh menjadi orang yang pemalu. Saya harus berani untuk bicara, saya harus berani agar saya tidak terhambat dalam kehidupan saya. Maka bagaimana cara agar kita tidak malu? Itu yang pertama yaitu sugestilah diri Anda. Sugesti diri Anda bahwa saya inilah orang yang berharga. Saya mencintai diri saya berharga, saya bisa, saya mampu, dan saya ini menarik. Sugesti diri Anda. Lalu apabila Anda ingin melakukan sesuatu, maka fokuslah pada tujuan Anda. Kalau Anda pengen sesuatu apapun, maka fokuslah pada apa yang akan Anda lakukan. Kalau Anda fokus, maka Anda akan terlihat percaya diri. Misalnya ketika kita maju ke depan, ketika anak Anda masih SMA, disuruh gurunya maju ke depan untuk menjawab soal, maka lakukanlah sugesti diri bahwa saya mampu, saya bisa, saya berharga. Lalu maju ke depan dan fokus pada soal itu. Jangan sampai kita tidak fokus. Kalau kita fokus pada soal itu, maka kita akan lihat percaya diri. Kalau kita tidak fokus, kita memperhatikan teman-teman, terjadi rasa malu. Sehingga yang pertama kali adalah kita harus fokus pada tujuan apa yang kita lakukan dan bisa mensugesti diri menjadi pikiran-pikiran yang positif. Yang kedua yaitu jangan berekspektasi terlalu tinggi.
Orang yang mempunyai sifat pemalu itu biasanya justru dia mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi dan kadang tidak realistis, sehingga Anda itu akan lebih kejam menilai diri sendiri. Anda itu akan kejam pada diri sendiri. Anda akan menghukum diri sendiri, kamu harus ini, harus itu, harus dan sebagainya. Kamu harus perfect, kamu harus bisa menjadi orang yang terbaik, ya. Jangan kamu menargetkan hal-hal yang terlalu tinggi. Kalau kamu misalnya belum pernah bicara di depan umum, maka wajar kalau kamu berbicara masih salah. Kemudian ketika kamu tampil di depan umum, kamu ingin melucu tapi tidak lucu, ya nggak apa-apa, biarin. Karena kita masih belajar, kita jangan terlalu, kita harus lucu dan sebagainya. Ketika kita salah dalam presentasi atau menjawab pertanyaan guru, ya sudah, biarin salah, nggak apa-apa. Orang lain itu tidak akan ingat kalau kamu pernah salah gini-gini, nggak akan ingat kesalahan kita. Orang salah itu wajar, jadi jangan berekspektasi ketika saya menjawab pertanyaan harus betul, tidak perlu. Biasanya orang pemalu itu seperti itu. Ketika disuruh guru, maka ketika jawab saya harus betul. Kalau tidak betul, saya malu sekali. Nah, inilah yang membuat kamu menjadi pemalu. Padahal ketika kamu salah, itu orang lain ya biasa-biasa saja. Karena yang namanya siswa ya pasti kadang salah, kadang benar. Jadi kesalahan yang kita lakukan itu kadang itu hal yang biasa, tapi kita terlalu berpikir menghukum diri sendiri bahwa kalau salah kamu merasa seperti terhina. Itulah orang yang malu. Jadi yang kedua yaitu jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Yang ketiga yaitu hindari overthinking atau berpikir yang terlalu berlebihan. Nah, ini orang yang berpikir terlalu berlebihan, misalnya Anda mau presentasi, Anda berpikir jangan sampai saya melakukan kesalahan. Kamu berpikir sikap saya harus benar, cara bicara saya harus lancar, saya jok-joknya, lucunya harus bisa keren, jangan sampai lucunya garing. Kemudian penampilan saya harus perfect, kemudian dan sebagainya. Ketika kamu berpikir tentang hal-hal itu, kamu harus ini, harus ini, harus ini, kamu pikirkan semua sampai detail, itu bagus. Tapi kadang-kadang kalau kita terlalu berpikir seperti itu, alias overthinking, terlalu banyak berpikir yang seperti itu justru akan menjadikan kamu tidak bagus, menjadikan kamu tidak bisa fokus, dan akan membebani pikiran kamu. Itu yang ketiga, yaitu jangan terlalu berpikir overthinking, terlalu berpikir detail, terlalu berpikir kamu harus sempurna dan sebagainya, sehingga pikiran kamu banyak sekali. Yang keempat yaitu kalau kamu pemalu itu biasanya sulit untuk berbicara, ngobrol yang asik. Maka mulailah kamu dengan cara bertanya. Kalau kamu bertemu dengan orang baru, kemudian kamu tidak bisa ngobrol tentang apa, kamu merasa malu, tidak usah banyak ngobrol, cukup kamu melakukan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa membuat suasana menjadi bagus. Bukankah ketika orang berkomunikasi itu justru kadang itu kalau kita menjadi pendengar yang baik, itu justru menjadi orang lain lebih senang. Karena kebanyakan orang itu lebih senang didengarkan, orang lebih senang berbicara. Sehingga kalau kita bisa menjadi pendengar yang baik, itu kita akan menciptakan suasana yang baik, menanggapi sedikit-sedikit apa yang dia omongkan kita puji. Karena
pada dasarnya setiap orang itu senang kalau dirinya itu diperhatikan. Maka ketika kita menanyakan hal-hal yang berkenaan dengan dia, misalnya prestasinya dia, keluarganya dia, tentang hal-hal yang baik tentang dia akan senang bercerita. Dan ketika dia sudah senang bercerita, dia banyak membicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan dia, dan dia merasa cocok dengan kita, maka kita sudah berhasil dalam berkomunikasi. Maka rasa malu itu akan menjadi hilang karena kita menjadi akrab dan tidak canggung lagi. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yaitu kalau kita malu, maka rasa malu itu harus dihilangkan dengan cara action. Artinya gini, ketika kamu malu untuk berbicara di depan umum, maka lakukanlah kamu berbicara di depan umum. Loh, gimana kalau saya malu bicara aja nggak bisa, kok saya harus bicara di depan umum? Gini ya, ketika orang itu malu, kita itu hanya berpikir tentang pikiran-pikiran kita. Kita malu karena kita mempunyai pikiran yang negatif. Kita canggung kalau orang lain memikirkan hal yang negatif tentang kita. Karena kita apa? Karena kita takut orang lain menilai, Rais itu nggak bisa ngomong aja ngomong depan umum. Itu candaannya nggak lucu dan sebagainya. Sehingga kita nggak mau melakukannya. Maka orang yang malu bicara di depan umum, maka lakukanlah berbicara di depan umum. Kalau Anda seorang mahasiswa, seorang pelajar, maka mulailah Anda bergabung dengan kegiatan OSIS, sehingga di situ Anda akan dipaksa untuk berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan guru, berkoordinasi, sehingga mau tidak mau kamu akan berbicara. Dan di situ kamu akan terlatih. Ketika kamu sering berbicara dengan teman kerja maka kemampuan komunikasi kamu akan terlatih. Misalnya kamu seorang mahasiswa, maka bergabunglah dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, maka kamu akan bisa berbicara dengan baik. Maka kalau kamu tidak berani mencoba action, maka rasa malu itu tidak akan pernah hilang. Jadi kalau kamu tidak pernah mau mencoba rasa malu itu, hanya diam sendiri, maka masalahnya ya tidak akan selesai-selesai. Kamu akan terus menjadi pemalu terus. Tapi kalau kamu berusaha, kamu melakukan action, maka nanti rasa malu itu akan menjadi hilang. Dan kamu tidak usah takut, karena rasa malu itu sebenarnya dimiliki oleh semua orang. Semua orang di dunia ini sebenarnya punya rasa malu. Hanya kadarnya berbeda-beda. Hanya kadang dia sudah bisa menguasai rasa malu itu karena mungkin dia sudah terbiasa, atau mungkin karena dia sudah mempunyai itu tadi persepsi yang positif, bisa mensugesti dirinya bahwa saya bisa, saya mampu, sehingga dia percaya diri, sehingga rasa malu itu akan bisa lama-lama akan menjadi hilang. Inilah tip apabila Anda menjadi seorang yang pemalu. Kalau Anda menjadi orang pemalu, itu enggak. Pemalu itu wajar, itu hal yang fitrah dari manusia. Tapi jangan sampai rasa malu kita menghambat kehidupan kita, menghambat kegiatan kita, menjadikan kita tidak berani berbuat apa-apa. Maka hilangkanlah rasa malu itu dengan 5 tips tersebut. Saya sudah mencoba. Saya dulu juga seorang yang sangat pemalu. Tapi saat ini saya berpikir, untuk apa saya malu? Kalau toh saya salah, asal saya tidak merugikan orang lain, tidak apa-apa. Saya harus mencoba dan mencoba. Kegagalan itu adalah hal yang biasa. Karena orang yang berhasil itu telah melewati sekian kegagalan, baru dia akan berhasil. Dan orang yang tidak pernah melakukan apapun, dia tidak akan pernah sukses. Lakukanlah mulai dari sekarang,
berusahalah untuk selalu menjadi orang yang lebih baik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.